Pada pertemuan yang lalu kita membahas definisi taharah ya. Jadi taharah itu bersih dan murni dari kotoran zahir dan kotoran batin. Dan kita sudah bahas juga apa yang dimaksud dengan suci, apa yang dimaksud dengan najis, dan juga apa yang dimaksud dengan halal. Suci adalah sesuatu yang boleh dibawa ke dalam sholat, baik bendanya cair atau bendanya padat. Maka sesuatu itu boleh dibawa ke dalam sholat. Kalau najis adalah semua yang kotor, yang bisa mencegah sahnya sholat. Ya, semua yang kotor. Najis itu pasti kotor, yang mencegah sahnya sholat. Artinya najis ini lawanan daripada suci. Nah, oleh karenanya timbullah istilah setiap yang najis sudah pasti kotor. Tapi kalau kotor belum tentu najis. Di badan kita ini ada yang kotor, ada yang najis. Kalau yang kotor tapi tidak najis itu contohnya seperti upil, tahi telinga, tahi hidung ya, keringat, daki. Itu contoh-contoh adalah bendanya suci alias tidak najis, tapi bendanya kok kotor. Nah, kemudian di badan kita juga ada yang najis. Seperti kencing, itu najis ya. Apalagi darah, nanah, itu najis. Maka benda-benda ini itu apabila terkena badan pakaian tempat, maka tidak boleh dibawa ke dalam sholat, alias sholat kita tidak sah. Sudah dipaham ya? Nah, kemudian halal yang kita bahas kemarin, halal. Kalau halal sesuatu yang boleh dikonsumsi. Kalau dia bicara soal makanan, itu sesuatu yang boleh dikonsumsi. Nah, dari itu timbullah istilah setiap yang halal sudah pasti suci. Tapi kalau suci belum tentu halal. Halal sudah pasti suci. Seperti nasi, lauk pauk, sayur mayur yang kita makan tuh loh, itu kan bendanya suci. Kena badan pakaian tempat boleh dibawa ke dalam sholat alias sholat kita sah. Kita lagi makan coto Makassar, ketumpahlah coto Makassar tadi ke pakaian kita, sama sambal-sambalnya lagi tertumpah. Nah, anda sempat kita cuci baju tadi, kita sholat dengan kondisi pakaian yang terkena coto Makassar tadi. Pertanyaannya, sholat kita sah atau tidak? Sah, karena itu halal dimakan. Nah, setiap yang halal sudah pasti suci. Tapi kalau suci belum tentu halal. Bendanya suci, nggak bisa dimakan. Nggak boleh dimakan. Haram hukumnya untuk dimakan. Ya seperti umpama tahi hidung, tahi telinga. Itu kan bendanya suci. Tapi boleh dimakan? Jawabannya tidak. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bendanya kotor. Nah, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Makanlah rezeki Allah yang halal, yang baik. Jadi Allah nyuruh kita itu makan yang halal. Tapi bukan juga halal, ditambah lagi thayyibah, baik. Kalau daki itu, tahi hidung, tahi telinga itu enggak baik, tidak baik buat kesehatan badan.
Nah, ditambah lagi satu, mubarakah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Minta keberkahan apa yang kita makan itu. Tanda makanan minuman itu jadi berkah buat kita gimana? Apa tandanya? Nah, tandanya itu adalah setelah kita makan, setelah kita minum, kita punya tenaga. Tenaga itu kita gunakan untuk mencari ridha Allah. Kita gunakan beribadah untuk mencari ridha Allah. Itulah berkah. Ada orang makan halal, makanannya baik, tapi nggak berkah. Lah buktinya ketika dia kenyang, setelah dia punya tenaga, malah dia gunakan untuk berbuat maksiat. Maka yang seperti ini tidak berkah. Nah, 3 hal ini, halalan, thayyiban, mubarakan fi. Udah dipaham kira-kira ya? Itu definisi taharah lugatan dari segi bahasa yang kita bahas kemarin. Sekarang lanjut. Adapun pengertian taharah dalam ilmu fikih adalah mengangkat daripada hadas kecil maupun besar, atau menghilangkan najis, atau istinja, mencuci kemaluan depan dan belakang ketika selesai membuang hajat. Nah, adapun taharah syar'an dari pandangan ilmu syara' adalah menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil itu mencakup adalah wudu. Menghilangkan hadas kecil itu adalah mencakup adalah wudu. Nah, makanya kita berwudu, aku berwudu menghilangkan atau mengangkat hadas kecil. Nah, kemudian apa lagi? Mandi-mandi sunnah. Mandi Jumat, mandi Hari Raya, Idul Fitri, Idul Adha. Ini masuk kategori adalah menghilangkan hadas kecil. Ya, karena dia hukumnya sunnah. Nah, mandi-mandi tadi. Kemudian menghilangkan hadas besar. Menghilangkan hadas besar itu adalah mandi junub. Mandi junub, mandi hadas besar. Mandi junub ini atau mandi hadas besar itu ada 6. Dari 6 masalah ini, 3 terjadi bisa pada laki-laki dan perempuan, dan 3 tambahan terjadi tambahan kepada perempuan. Jadi perempuan itu total mandi hadas besarnya ada 6, sedangkan laki-laki ada 3 saja. Adapun yang pertama, hadas besar, mandi hadas besar, mandi junub yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, yaitu keluar air mani. Bagaimanapun caranya keluar air mani, maka seseorang itu dikatakan junub. Wajiblah bagi dia untuk menghilangkan hadas besar dengan cara mandi janabah. Yang kedua adalah berhubungan badan, baik secara halal, yakni pernikahan, atau tidak halal alias berzina. Baik berzina dengan manusia ataupun dengan binatang, atau sekalian dengan jin. Baik lewat pintu depan atau lewat pintu belakang. Nah, ini contoh-contoh yang haram. Apa yang terjadi apabila seseorang itu melakukan hubungan, maka kedua-duanya itu wajib mandi janabah. Mereka berhadas besar dan wajib bagi mereka itu untuk mandi hadas besar. Keluar atau tidak keluar air mani apabila ibarat kata cincin sudah masuk ke jari,
cincin masuk ke jari, jari sudah masuk ke cincin, ibarat kata tuh ya, maka tidak keluar air mani, kedua pasangan tadi atau sepasang kekasih tadi diwajibkan mandi hadas besar, junub. Ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga adalah meninggal dunia. Jadi seorang muslim apabila meninggal dunia wajib dimandikan. Kalau tidak bisa dimandikan maka wajib ditayamumkan. Diberikan tayamum. Nah, ini wajib dimandikan mayit tadi. Kenapa? Karena mandi mayit itu adalah penutup dari segala mandi. Dan apabila si mayit itu belum dimandikan, maka tidak boleh disolatkan. Apabila mayit itu tidak dimandikan, maka tidak boleh disolatkan. Oleh karena itu kalau kita ingin sholat gaib nih, kita pastikan dulu bahwa jenazah yang kita ingin laksanakan sholat gaib itu sudah dimandikan. Di Jawa umpama ada orang meninggal dunia, kita kepingin sholat gaib di sini, kita pastikan dulu di sana sudah dimandikan atau belum. Kalau belum dimandikan maka percuma kita punya sholat. Tapi kalau sudah dimandikan maka kita boleh melaksanakan sholat gaib tadi. Udah dipaham kira-kira ya? Nah, ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat, kelima dan keenam tambahan khusus bagi perempuan, laki-laki nggak ada. Apa itu? Selesai haid, selesai nifas, dan selesai melahirkan. Apabila perempuan itu tidak ada darah nifas, apabila perempuan itu melahirkan, baik secara normal atau sesar ataupun bagaimana, maka perempuan itu diwajibkan untuk mandi wiladah, namanya mandi hadas besar. Kalau seandainya tidak ada darah nifas, kalau ada darah nifas ya nanti setelah selesai darah nifasnya. Nah, jadi total mandi hadas besar itu ada 6.